Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memulai temu doa kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita mengambil waktu teduh, kita mengambil waktu tenang. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk beribadah dan berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa ajarku berdiam dekat hadirat dengan Tuhan. Karena hadirat dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, itu adalah suatu hal yang begitu indah. Ketika kita bisa menikmati Tuhan, berdiam bersama dengan Tuhan. Mari dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorai, mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama belajar. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
ajarku berdiam dekat hadirmu dan hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Tak terasa sudah memasuki bulan November Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan yang tidak begitu mudah. Tapi bukankah Tuhan tidak pernah berhenti di mana setiap kali kita berada di dalam kesulitan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah pergumulan yang kita jalani, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan di waktu yang begitu sulit, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala anugerah, pemberian, penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami bisa berjalan, ketika kami bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang begitu baik, dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Terima kasih Engkau menemani kami, menguatkan kami, memampukan kami melangkah di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah ini, di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan terus membantu kami, Tuhan terus menguatkan kami, dan kiranya Tuhan terus memampukan kami melihat Tuhan, dan terus dengan hati yang mengucap syukur selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan diri kita sebagai rumah doa bagi setiap orang yang membutuhkan doa kita. Mari kita naikkan pujian ini, jadikan aku rumah doa. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi pendoa-pendoa bagi orang yang membutuhkan. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk seseorang hamba Tuhan yang telah dibeasiswakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa bagi Evangelis Ovelus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini dia sedang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Mari kita akan sama-sama berdoa bagi Evangelis Ovelus yang pria, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pria. Doakan untuk penyesuaian pelayanan di gereja dan juga di sekolah. Saat ini di sekolah sebagai guru agama mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga sekaligus sebagai rohaniawan di gereja. Marilah kita berdoa untuk penyesuaian yang dilakukan, menyesuaikan diri antara mengajar dan juga melayani di gereja. Biarlah apa yang dilakukan, baik itu di gereja maupun di sekolah, itu menjadi sebuah berkat di gereja maupun sekolah Kalam Kudus Merauke. Doa ini akan didoakan untuk yang pria, yang wanita. Mari ibu-ibu sekalian, kita berdoa untuk rencana penjangkauan atau bertemu dengan orang-orang atau suku asli Merauke atau Papua. Kiranya Tuhan bisa mempertemukan Evangelis Ovelus dengan orang-orang yang tepat, yang rindu mendengarkan nama Tuhan. Biarlah ketika mereka mendengar kabar Injil itu disampaikan kepada mereka, mereka bisa percaya dan nama Tuhan dipermuliakan di bumi Papua. Mari, pokok doa ini akan didoakan untuk wanita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk penyesuaian yang akan dilakukan oleh Evangelis Ovelus ketika dia mengajar di sekolah dan juga di gereja. Tuhan, memang bukan sebuah hal yang mudah, beban yang begitu mungkin berat ketika harus mengajar dan juga mengurus sekolah. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat untuk bisa mengajar dengan optimal, maksimal, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik juga demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong Ovelus untuk bisa melayani bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia, untuk dia melayani dengan begitu baiknya, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong mungkin di tengah-tengah keterbatasan, dan Tuhan jauhkan dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Evangelis Ovelus. Kita berdoa untuk rencana bulan Desember akan pulang ke kampung halaman. Kiranya Tuhan dapat memberikan waktu yang terbaik untuk Evangelis Ovelus bisa pulang, dan juga dana yang dibutuhkan kiranya Tuhan yang mencukupkan, dan juga proses perjalanan ke kampung halaman kiranya Tuhan juga yang menyertai. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan kasih Evangelis Arum yang akan memimpin di dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa, kami serahkan pada saat ini untuk rencana daripada penginjil Ovelus yang akan pergi pulang ke kampung halaman setelah sekian lama, kurang lebih 5 tahun, dia belum pulang ke tempat kelahirannya ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu tuh rencana ini, di mana dia akan mempersiapkan rencana ini dilaksanakan Desember. Segala rencana dan rancangan ya Tuhan, tentu Engkau-lah yang membuat segala sesuatunya berjalan. Oleh sebab itu, sebagaimana dengan kerinduan daripada saudara Ovelus kepada penginjil Ovelus, demikian juga untuk segala rancangannya, biarlah ya Tuhan kami juga mohonkan kepadamu, kiranya Engkau yang memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau mencukupkan ya Tuhan. Karena kami tahu tentu tidak mudah juga untuk perjalanan di Papua, di mana akses tidak begitu mudah juga ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang cukupkan kebutuhan biaya dan dana yang diperlukan dalam perjalanan ini. Terima kasih Tuhan. Miserahkan hamba-Mu ini dalam penyertaan-Mu, berkat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati segala rencananya juga boleh jadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu.
semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita mengambil waktu berdoa bagi sesama kita? Di dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus belajar untuk mendukung saudara-saudara seiman kita. Mari, kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengingat 1-2 nama yang saat ini sedang di dalam pergumulan yang begitu berat, sedang di dalam tantangan yang begitu tidak mudah. Mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa bagi mereka. Lagu yang tadi kita nyanyikan, jadikan kita rumah doa. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi rumah doa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan doa dan dukungan dari kita. Mari kita sebut nama mereka di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami rindu berdoa bagi saudara-saudara-Mu Tuhan untuk beberapa jemaat yang kemarin mengikuti community gathering. Ada Pak Has, ada Ibu Sinung, ada juga Pak Martinus. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memberkati mereka di tengah-tengah keterbatasan yang ada, di tengah-tengah tantangan yang ada. Pak Singgit juga, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau mampukan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah mereka terus melihat kepada Tuhan, biarlah mereka bisa melihat tangan tuntunan daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang terus menguatkan dan mendukung mereka. Di tengah-tengah mereka tidak bisa berharap lagi kepada orang lain, tapi biarlah mereka bisa berharap kepada Tuhan, melihat tangan kerja Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Matius 11 ayat ke-28 sampai 30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap keadaan kita ke hadapan Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita sedang di dalam kelelahan yang begitu sangatnya di tengah-tengah kita menghadapi pandemi. Mari kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kelegaan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita menaikkan doa pribadi kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Kadang kami merasa dengan kekuatan yang kami miliki, kami bisa menjalani kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Jangan sampai kami menggunakan kekuatan kami sendiri dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami bisa berdoa bagi Evangelis Ovelus. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami dan termasuk diri kami sendiri pun Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk datang kepadamu. Bukan hanya di waktu sulit, tapi di waktu bersuka cita pun kami bisa menaikkan doa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, pimpin persekutuan kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk boleh menikmati temu doa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk boleh bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Terlebih kami memiliki kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dan tolong juga hamba-Mu biarlah dalam segala keterbatasannya, kelemahannya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka bagian Alkitab kita dari Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 23 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu negara Indonesia itu sempat goncang karena pada akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini meresahkan dan akhirnya timbullah demo di segala tempat. Banyak mahasiswa yang turun ke jalanan, demo, menyampaikan perasaan mereka, pemikiran mereka atas penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan di beberapa sosial media, setiap kali ada demo gitu ya, video-video tentang demo itu tolak UU Cipta Kerja, ada beberapa komentar yang menarik. Komentarnya mengatakan demikian, lebih baik tinggal di luar negeri. Lebih aman, lebih enak. Gaji lebih pasti, pekerjaan lebih enak. Udahlah, kita minggat aja ke luar negeri. Semuanya pada protes. Protes mereka merasa bahwa di Indonesia mereka tidak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, yang tentram. Protes karena mereka mendapati pemimpin mereka, gembala mereka itu tidak layak mengayomi mereka, tidak layak menduduki jabatan yang ada. Mereka protes, mereka merasa gak enak hidup di sini, enak hidup di luar saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi yang seperti ini bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kerusuhan tahun 98 pasti tidak asing, bukan? Indonesia juga pernah goncang pada saat itu. Banyak orang yang pada akhirnya memutuskan udahlah lebih baik tinggal di luar negeri. Bahkan yang menarik Bapak Ibu Saudara, di beberapa koran di ibu kota di daerah Jakarta, itu headline-nya, judulnya tuh sedemikian.
Tidak ada tempat yang aman di Indonesia. Udahlah, nggak ada tempat yang aman di Indonesia. Mau pindah ke sini bencana alam, pindah ke sini kerusuhan, pindah ke sini pemimpinnya seperti ini, pindah ke sini nanti begini, tinggal di sini, alah sama aja. Tidak ada yang aman di Indonesia. Khususnya tidak ada pemimpin yang layak memimpin di bangsa Indonesia. Kacau balau, kehancuran, kerusuhan yang terjadi di bangsa ini, ujung-ujungnya yang dipersalahkan siapa Bapak Ibu Saudara? Pemimpin kita. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang kacau seperti ini juga sedang dialami oleh bangsa Israel yang menerima ini perikop ini. Mereka kondisinya itu keadilan tidak ada. Orang-orang itu banyak yang menerima ajaran sesat. Banyak pemimpin-pemimpin yang gagal. Kacau, umat Allah kehidupannya kacau. Maka Allah melalui Nabi Yeremia ingin kembali menyatakan bahwa Dia adalah pemimpin, Dia adalah gembala yang layak buat mereka. Dan sebagai seorang gembala, sebagai pribadi gembala yang baik, kita hari ini mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Allah bagi umatnya. Setidaknya ada dua hal melalui perikop ini. Yang pertama, Allah adalah gembala yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Bapak Ibu Saudara, menurut beberapa ahli, bagian ini ditulis itu untuk menyinggung seorang raja yang bernama Zedekia. Nah, Raja Zedekia ini raja yang arti namanya itu baik ya, Allah keadilan. Allah keadilan. Tapi yang ironinya Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan Zedekia ini adalah kepemimpinan yang tidak penuh keadilan. Dalam hal agama, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, segala sesuatunya Zedekia ini adalah raja dan pemimpin yang gagal. Ironi bukan? Ironi sekali Bapak Ibu Saudara. Arti namanya dan apa yang dia lakukan tidak cocok. Allah mengharapkan para pemimpin yang Dia pilih, para pemimpin yang Dia tetapkan bisa jadi perpanjang tangan kasih Allah bagi umatnya. Tetapi mereka justru gagal dan bobrok. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Allah hadir dan menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Para pemimpin mereka bisa mengecewakan. Para pemimpin mereka bisa gagal, bisa membawa mereka kepada ketidakadilan. Tetapi Allah tidak. Sejak perjalanan bangsa Israel dari awal keluar dari tanah Mesir sampai detik itu, Allah tidak pernah menelantarkan mereka. Allah adalah Allah yang selalu memelihara umatnya. Allah adalah Allah yang selalu berusaha menunjukkan kesabarannya kepada umatnya. Allah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan mereka. Dan Allah ingin bangsa Israel kembali ingat ini Bapak Ibu Saudara. Kembali ingat, manusia boleh mengecewakan, manusia boleh menelantarkan mereka. Sekali berpemimpin sekalipun, tapi Allah tidak. Pada kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi juga Allah mau mengatakan kepada kita, manusia bisa mengecewakan. Pemimpinmu, presidenmu, bahkan gembalamu sekalipun di gereja, hamba Tuhanmu di gereja bisa mengecewakan. Tapi Allah tidak akan pernah mengecewakan. Hari ini mungkin engkau dan saya sedang mengalami kekecewaan dengan pasangan kita, dengan pemimpin kita, dengan gembala kita, hamba Tuhan di gereja kita, dengan sesama kita. Kita mengalami kekecewaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampaikanlah kekecewaan itu kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan mungkin di antara kita ada yang pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Kita gagal menjadi pemimpin, kita gagal menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Kita gagal menjadi seorang direktur
Apapun itu kita gagal di posisi yang Tuhan berikan. Kita mengecewakan orang lain. Yuk kita belajar. Belajar untuk minta ampun kepada Allah. Belajar untuk mengakuinya. Belajar untuk mengakui bahwa kita manusia memang bisa mengecewakan. Dan belajar bergantung pada Allah yang tidak mengecewakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini Allah ingin berkata bahwa Dia adalah sumber pengharapan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, suara kenabian Yeremia ini ibarat sebagai air segar, oasis di tengah-tengah padang gurun. Allah melalui Yeremia menyerukan suatu janji pengharapan yang luar biasa bahwa akan ada tunas dari Daud. Apa tunas dari Daud ini Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Mesias. Mesias yang bukan hanya memberikan mereka berkat, yang bukan hanya memberikan mereka kesejahteraan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan bersifat kekal. Kapan kedatangan Mesias ini akan muncul Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang Kristen pada masa kini tahu bahwa Mesias ini hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Melalui bagian ini Allah ingin mengatakan kepada bangsa Israel, gak apa-apa hidupmu saat ini kacau balau, gak apa-apa. Tenang, kelak akan ada Mesias yang hadir. Dia akan menyelamatkan engkau bukan hanya sekedar dari segi jasmani, tapi dia juga akan menyelamatkan engkau dari hukuman kekal. Dia akan membebaskan engkau dari kutuk, dari ratapan, dari hukuman dosa. Dia akan memberikan engkau kelegaan. Kedatangan Mesias, kabar tentang Mesias, ini menjadi kabar sukacita Bapak Ibu Saudara bagi bangsa Israel pada saat itu. Allah yang pernah membebaskan mereka dari tanah Mesir kembali berjanji bahwa Dia akan membebaskan umat-Nya selama-lamanya. Bersyukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Darahnya yang tercurah di kayu salib sudah menebus hidupmu dan hidupku. Ada anugerah, ada pengampunan, ada pengharapan yang bukan hanya sekedar Kristus janjikan kepada kita, tapi sudah Dia berikan dan sudah kita genggam saat ini. Namun ironinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang seperti ini masih banyak orang-orang yang belum menaruh harapan sepenuhnya pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan permisi tanya, di antara kita saat ini, apakah masih ada yang justru berhenti berharap kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Banyak orang yang mengeluh ketakutan tentang masa depan. Banyak orang yang mengeluh kecewa tentang keadaan dunia. Di mana para pemimpinku, di mana para hamba Tuhanku? Banyak orang juga yang mengeluh tentang keberadaan Tuhan. Di mana Allah yang katanya pencipta langit dan bumi? Banyak orang saat ini yang seolah-olah berjalan di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang terjadi pastinya ke depan. Oh, jangan-jangan aku yang berikutnya akan sengsara. Oh, jangan-jangan besok bangsa Indonesia akan hancur. Dengar-dengar loh nanti akan ada tsunami. Dengar-dengar loh nanti katanya corona akan semakin parah. Dengar-dengar loh katanya nanti kita akan krisis ekonomi sekrisis-krisisnya. Dengar-dengar loh nanti begini dan begitu. Banyak orang yang dilanda ketakutan, kekecewaan, kegentaran. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen sekalipun tidak tahu hari esok. Tapi kita punya Allah yang adalah sumber pengharapan kita. Kita punya Kristus yang memegang hari esok. Oleh karena itu marilah kita meletakkan pengharapan kita kepada Dia.
pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, pribadi yang pengharapannya kekal dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, akhir kata sekali lagi, manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa memporak-porandakan kondisi kita, kondisi hati kita. Manusia bisa membuat kita hancur. Tapi ada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Manusia bisa merenggut kebahagiaan kita. Manusia bisa merenggut apa yang menjadi harapan kita. Tapi kita punya Allah yang memegang hari esok dan yang telah memberikan pengharapan kekal kepada engkau dan saya. Untuk itu mari bersama-sama kita hidup mempercayakan seluruhnya kepada Dia yang layak kita percaya. Ingatlah ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah sekalipun membiarkan umatnya terlantar. Dia adalah gembala yang agung yang akan senantiasa memelihara engkau dan saya. Daud dalam Mazmur 23 pernah berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita dan kita takkan kekurangan apa-apa. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak akan pernah menelantarkan kami anak-anak-Mu. Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Dan Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan pengharapan kekal kepada kami, Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengecewakan kami, di tengah-tengah kegelapan yang kami tidak tahu kemana kami harus berjalan, di tengah-tengah ketidakpastian yang ditawarkan oleh sekitar kami, hari ini kami kembali mengimani dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang pasti memegang hari esok. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau setiap kami pernah gagal menaruh harapan sepenuhnya kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami pernah hidup mengecewakan Engkau dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini kami mau kembali menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan untuk meletakkan sepenuhnya hidup kami di tangan Sang Penjunan, di tangan Allah, pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih, tolong kami untuk boleh menghidupinya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibadah temu doa selesai. Selamat menjalani kehidupan sebagai umat Allah yang terus berpegang pada janji dan pengharapan Tuhan. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.